البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih muka surat 56 ya. Yaqulul mu'allifu rahimahullah al-marasil idza ta'addadat turuquha wa laysa fiha ittifaqun aw muwata'atun 'alaiha fa innahu yu'lam bi annaha shahihah. Sang penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hadis-hadis yang mursal, ucapan tabi'in langsung ke Rasulullah, apabila jalurnya itu berbilang, mungkin ada 2 atau 3 dan seterusnya, dan tidak ada kesepakatan di antara rawinya untuk membuat itu tadi, membuat sanad-sanad yang bermacam-macam agar tampak banyak. Bukan, bahkan apa, ini semua rawinya adalah jujur. Maka dengan ini diketahui bahwasanya memang mursal tadi adalah shahihah. Awal-awal sebagian penuntut ilmu boleh jadi dia akan merasa, untuk apa kita mempelajari kitab Al-Marasil punya Abu Dawud. Padahal jelas yang namanya Marasil ini hasilnya dhaif. Tetapi apa? Kalau dia tahu bahwasanya Marasil ini fungsinya adalah sebagai penguat, yaitu apa? Walaupun ini adalah mursal Az-Zuhri barangkali, atau mursal Hasan Al-Basri, atau mursal Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Ini kalau sendirian mungkin dia akan dilemahkan, tapi kalau kita lihat, oh ini didukung oleh yang ini dikuatkan oleh yang ini, maka dia jadi terangkat sehingga terbentuk hukum di situ. Ini pentingnya untuk apa? Kita juga memiliki kitab Marasil sebagai apa? Sebagai rujukan untuk memperkuat suatu riwayat misalkan. Atau sekaligus untuk mengetahui, boleh jadi riwayat ini adalah dhaifah, riwayat yang mengatakan dia itu adalah muttasil kepada Rasulullah, bersambung. Dohirnya sanadnya bersambung, tapi kalau dibandingkan dengan riwayat yang didatangkan oleh Abu Dawud, ternyata rawi yang meriwayatkan secara mursal lebih kuat. Maka tahulah kita bahwasanya yang mursal ini yang terjaga, mahfud, sementara yang apa itu muttasil, yang musnad kepada Rasulullah ini yang ternyata apa? Dikatakan syadz, yaitu sanadnya ada kesalahan dari rawinya. Nah, itu pentingnya kitab Marasil punya Abu Dawud. Baik, kita lanjutkan dulu. Summa daraba masalah. Kemudian Syekhul Islam membuat contoh. Lau anna rajulan akhbaraka bi khabarin an waqi'ah. Kalau ada seseorang mengabarkan kepada Anda tentang mengabarkan suatu berita tentang suatu waqi'ah, yaitu suatu kejadian, atau istilahnya suatu case, ada suatu kasus, atau mungkin suatu kecelakaan, eksiden dan lain-lain, wa fassala ma fiha tafsilan kamila, dan dia membuat perincian di dalam kejadian tadi dengan perincian yang sempurna, an kulli ma jara fiha, tentang seluruh yang terjadi di situ, betul-betul perincian. Semula begini, kemudian datang ini, kemudian baru datang polis, kemudian setelah itu datang ini, datang itu, kemudian baru orang ini bicara, kemudian datang orang yang lari dan seterusnya misalkan. Baik, min qaulin wa fi'il, baik berupa ucapan ataupun juga perbuatan ini dan itu. Wa in zitta faqul, kalau engkau mau nambahkan, boleh engkau tambahkan min fudul, yaitu tambahan-tambahan yang enggak ada faedahnya. Seperti apa? Dan kebetulan ketika polis bicara, saya lihat ada biawak di belakangnya sedang lewat. Wah, ini enggak ada kaitannya, enggak usah dibahas. Misalkan namanya orang ingin cerita, kadang dikasih tambahan untuk menguatkan, betul-betul saya ada di situ. Misalkan. Tayyib. Hadar rajul dhaifun indak la tasiqu khabaruh. Orang ini untukmu, menurutmu ini lemah, engkau tidak percaya dengan berita dia. Lakin ja'aka rajulun akhar, tetapi datang kepadamu orang yang lain, wa haddatsaka bi nafsil hadis, dia menceritakan kepadamu dengan berita yang sama, wa anta ta'lam annahu ma hasala bainahu wa bainal awwal muwata'atun wala ittifaq, dan engkau tahu bahwasanya tidak ada kesepakatan antara orang ini dengan orang yang pertama, kesengajaan dan kesepakatan. Summa ja'a salisun wa rabi'un wa hakadha, lalu datang orang ketiga dan orang yang keempat dan seterusnya. Ternyata mereka juga menceritakan dengan kisah yang sama. Wa in kana haula'i kulluhum di'af, walaupun mereka semua adalah orang yang lemah, lakin kauna kulli wahidin minhum yadhkurul qissah ala wajhin mutabiqin lil akhar, tetapi kondisi yang menunjukkan bahwasanya masing-masing dari mereka menyebutkan kisah tadi sesuai dengan bentuk yang sesuai dengan yang diceritakan oleh orang yang lain, ma'atuliha, padahal kisahnya panjang. Hada yab'ud ayyakunal khabaru mukhtalaqan. Maka ini mustahil untuk berita tadi itu adalah dibuat-buat atau dipalsukan.
Lakin law kanatil qadiyatu waqi'atan shaghirah masalan, tetapi kalau kejadiannya itu adalah kasusnya itu adalah kejadian yang kecil saja. Contohnya, wajah insan wa haddatsa biha, datang seseorang dia menceritakan itu, summa akhar wa kulluhum di'af, lalu datang orang lain juga menceritakan itu dan mereka semua lemah, fa innaha qad la tasilu ilal ilm wala ilal jazm. Maka boleh jadi terkadang ini tidak mencapai kepada tingkatan ilmu, yaitu kita tidak merasa yakin karena kisahnya pendek saja, mudah orang untuk menghafal. Wa ilal jazmi bi annaha haq, tidak sampai kepada pemastian bahwasanya itu adalah sesuatu yang benar. Li'anna mithlal kadzibatil wahidah qad taqa, karena satu kedustaan terkadang boleh terjadi, itu bisa terjadi. Qad yaquluha qail, terkadang ini diucapkan oleh seseorang, summa yaquluha tsanin, lalu diucapkan oleh orang kedua, summa yaquluha tsalis, lalu diucapkan orang ketiga, wa laisa laha asal, dan sama sekali dia tidak memiliki sumber yang benar, tidak memiliki asal yang benar. Mithlu ayyakuna unasun yuriduna an yurawwi'un nas, seperti ada sekelompok orang ingin menakut-nakuti orang lain. Faqalu, mereka mengatakan innahu saqatat, masalan qadhifatun fi makan, ada jatuh qadhifah, yaitu qadhifah kalau dia kecil peluru, kalau besar ya apa ya? Ya peluru yang besar itu. Qadhifah dari mortir atau qadhifah dari tank, dari kereta kebal, istilahnya apa? Peluru juga kan? Tidak peluru. Al-muhim dia qadhifah, maqdhufah, yaitu sesuatu yang dilontarkan. Telah jatuh peluru di sebuah tempat. Walakin ma wasafuha, tapi mereka enggak cerita bagaimana karakter dari peluru tadi. Baik. Waja'a akharun wa hakadha, datang orang lain juga cerita demikian dan seterusnya. Rubbama yakunu haula qasadu bidzalika tarwi'. Terkadang mereka memang sengaja meniatkan apa? Untuk menakut-nakuti orang. Di suatu tempat mereka sudah kumpul, atau enggak kumpul tapi lewat telepon. Nanti kita samakan ceritanya. Biar apa? Biar orang percaya itu. Wa kadzabu fi hadza, dan mereka dusta di dalam berita ini. Lakin qad ya'tuna yahkuna lana qissatan bi tafasilihal qauliyah wal fi'liyah. Tapi terkadang orang-orang menceritakan kepada kita suatu kisah dengan perinciannya secara ucapan dan secara perbuatan. Wa hadza yab'ud ayyakuna dzalika ala sabilil kadzib. Maka yang seperti ini mustahil bahwasanya kisah tadi itu adalah dusta kalau diperinci dan semuanya kalimatnya sama. Sementara apa? Kita tahu orang yang bercerita ini orang-orang yang dia tidak berjumpa satu sama lain dan bukan tipe pendusta. Kalau dia pendusta maka tidak layak dipakai. Tapi kalau dia lemah tapi bukan pendusta, maka boleh dipakai untuk diperkuat, untuk penguatan. Illa idza alimna anna bainahum ittifaqan aw muwata'atan ala dzalik. Kecuali jika kita tahu di antara mereka memang sudah ada kesepakatan atau sama ya, muwata'ah yaitu kesepakatan. Ala dzalik, untuk melakukan itu. Hadza huwa hasilu ma dzakarahul muallif rahimahullah. Inilah kesimpulan yang disebutkan oleh sang penulis rahimahullah. Untuk apa diceritakan ini? Agar kita tahu mana berita yang layak dipakai di dalam tafsir dan mana yang tidak layak. Karena apa? Banyak kita dapatkan para mufassirun menyebutkan kisah-kisah di zaman Bani Israel. Tapi apa? Tetapi zahirnya menunjukkan ini tidak mungkin kejadian itu. Perincian apa yang terjadi pada Nabi Yakub, bahwasanya Nabi Yakub ketika mengetahui bahwasanya anaknya itu tidak kembali, yaitu Nabi Yusuf, dan mereka bahkan mendatangkan gamis yang berlumuran darah. Kemudian Nabi Yakub pergi ke padang rumput cari-cari anaknya, tetap dia yakin anaknya itu tidak mati. Kemudian datang seekor musang, serigala. Maka Nabi Yakub dengan mukjizatnya mengatakan kepada serigala itu, "Wahai serigala, tahu enggak kamu tentang kisah anakku? Katanya anakku dimakan oleh serigala dan berdarah-darah dan begini-begini." Serigala mengatakan, "Demi Allah wahai Nabiullah, saya enggak pernah ke sini, dan demi Allah saya enggak akan datang di sebuah negeri yang di situ saya dijadikan sebagai bahan kedustaan." Lalu serigalanya pergi. Ya, ini sesuatu yang terlalu hebat sekali. Kalau itu betul-betul terjadi nih, saya Nabi Yakub akan segera menyalahkan anaknya dan mengatakan, "Ini aku sudah tanya serigala nih, dia enggak ngaku pun, bahkan dia marah-marah tuh." Misalkan. Itu adalah kisah Israiliyat yang terlalu dibuat-buat, walaupun yang bercerita seperti itu banyak. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kullu dzalika yuridu bih." Itu semua beliau ceritakan, beliau inginkan dengannya apa? An yu'ayyida annal marasil idza ta'addadat turuquha, bahwasanya hadis-hadis mursal kalau jalurnya itu banyak, wa ulima annahu laisa hunaka muwata'atun,
dan diketahui bahwasanya tidak ada kesepakatan di antara rawinya walat tifaq, ini hampir sama kesepakatan. Tayyib. Fa innahu takunu shahihah, maka dia itu adalah berita yang benar. Tayyib. Kita habiskan ini syarah dari Syekh Utsaimin di sini. Summa qala al-muallif rahimahullah, summa innal muallifa rahimahullah yaqul, kemudian sang penulis rahimahullah berkata, al-adah, yaitu tradisi, adat kebiasaan. Al-adah. Li'anna mithla hadhil masail al-khabariyah kama qala Ibnu Hajar, masalah-masalah yang bersifat berita, bukan akliyah yang akal tidak masuk di situ, tapi betul-betul berita. Kama qala Ibnu Hajar, la madkhala lil aqli fiha. Tidak ada jalan untuk akal masuk di dalamnya. Seperti apa? Kisah-kisah yang terkait dengan berita gaib, berita masa lalu atau berita masa depan, atau berita yang terkait dengan barang yang hilang. Ini akal tidak masuk di situ. Ini kalau apa? Di dalam masalah tafsir yang diinginkan. Walau annana akhadna bi kulli ihtimalin aqliyin ma baqiya indana khabarun yumkinu sidquh. Kata Ibnu Hajar, kalau kita itu senantiasa mengambil seluruh kemungkinan-kemungkinan yang bersifat akal, maka tidak akan tersisa bagi kita berita yang mungkin untuk dibenarkan. Ya, tidak seperti ucapan sebagian ulama, idza waradal ihtimal batulal istidlal. Kalau ada kemungkinan, maka pendalilan dengan suatu dalil ini batal. Ini tidak boleh seperti itu. Kenapa? Ihtimalul aqli la nihayatalah. Bahwasanya kemungkinan yang bersifat akal ini tidak ada batasnya, tidak ada batas akhir, karena akal mampu untuk membuat apa? Membuat kemungkinan-kemungkinan yang harusnya ini tidak masuk akal. Tapi selama masih ada kemungkinan, maka masih mungkin untuk dibuat. Maka tidak semua kemungkinan itu layak digunakan untuk membatalkan suatu dalil dan seterusnya. Seperti apa? Kemungkinan-kemungkinan yang banyak dibuat oleh orang-orang madrasah akliyah dari kalangan pengikut Abu Hanifah. Yaitu apa? Tentang masalah apa? Bagaimana kalau suatu saat ada nelayan, dia itu menangkap ikan, tapi ikannya betul-betul persis dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti manusia dan bicara seperti manusia, bahkan bersyahadat. Nah, kita makan nggak dia? Kita katakan dia bukan ikan lah, dia manusia. Juga seperti ucapan mereka tentang masalah wudhu. Jelas untuk wudhu nggak perlu kita mengusap kemaluan. Gimana kalau kemaluan itu tumbuh di kening dia, di dahi dia? Gimana cara wudhunya? Ini kita katakan kemungkinan itu akan selalu ada. Akal akan mampu menciptakan kemungkinan, tapi sementara kenyataan tidak ada, nggak perlu dibahas. Selesai. Adapun kalau pengikut Abu Hanifah, kemungkinan itu nggak ada batas akhirnya. Dan akibatnya apa? Pendalilan pun jadi lemah. Manakala pendalilan lemah, maka kembalinya kepada akal, kata mereka. Dan ini nggak betul seperti itu. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, seandainya kita mengambil setiap kemungkinan yang dipakai oleh akal, nggak akan ada berita yang mungkin dibenarkan kalau seperti itu. Karena apa? Boleh dibatalkan dengan barangkali begini, barangkali begitu, dan seterusnya. Wala hukmun yumkinu isbatuh. Kita tidak akan memiliki suatu hukum yang mungkin untuk ditetapkan, karena akan selalu apa? Pondasinya dibatalkan oleh yang namanya kemungkinan. Li'annahu fil mujadalah kullu insan yuridu dzalika ihtimalan. Yaqul yahtamilu kada wa kada. Karena di dalam perdebatan setiap orang pasti akan mendatangkan kepadamu kemungkinan, mengatakan, oh boleh jadi maksudnya begini, boleh jadi kemungkinan ketika itu begitu. Sehingga apa? Tidak ada dalil yang pasti setelah ini. Dan ini adalah haram. Segala kemungkinan digunakan untuk membatalkan segala pendalilan. Tapi apa? Lihat apakah kemungkinan ini sesuatu yang secara adat itu ada atau tidak. Adat kebiasaan manusia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.